Pemirsa, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono terlibat adu mulut dengan sejumlah pedagang kaki lima saat menertibkan kawasan Plaza Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, bahkan salah satu pedagang menolak ditertibkan dengan dalih sudah membayar uang keamanan diduga kepada sejumlah anggota ormas. Tak terima lapak dagangan digusur oleh petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat adu mulut dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Bahkan seorang emak-emak pedagang melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas yang hendak menertibkan lapaknya. Para pedagang ini menolak ditertibkan lantaran berdalih rutin membayar sejumlah uang kebersihan dan keamanan kepada petugas yang diduga anggota ormas. Pak, diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihannya Pak. Siapa? Pak. Siapa? Meskipun diprotes para pedagang, Tri Adianto jalan terus menertibkan kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Tri Adianto mengatakan penertiban PKL dilakukan karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang. Kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Pemkot Bekasi akan terus konsisten menggelar penertiban PKL sehingga menciptakan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Diduga akibat ledakan mesin fotokopi sebuah rumah berlantai 2 ludes terbakar di Jalan Rasa Mala 2, Tebet, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Ya, naas 4 penghuni rumah meninggal dunia akibat terjebak kebakaran. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Rasa Mala 2, Tebet, Jakarta Selatan. Pak, ada punya tangga nggak? Ada orang di sini, Pak. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan isi bangunan. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Diduga api dipicu akibat meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Api pun padam 1 jam kemudian usai menerjunkan belasan mobil damkar. Naas 4 penghuni rumah ditemukan tewas terjebak kebakaran. Keempatnya diketahui 3 orang satu keluarga, yakni suami istri dan anak, dan 1 orang lainnya penghuni kos. Api mulai dari sini nih, di tengah. Nah, terus udah ada yang teriak-teriak, cuman warga nggak bisa nolong karena pintu gerbang kekunci semua. Ini rumah tempat fotokopi sama kosan. Keempat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat berkendara dengan kecepatan tinggi, 2 angkutan umum di Depok, Jawa Barat beradu banteng. Ya, akibatnya 1 sopir tewas. Dua angkutan umum tabrakan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Meninggal dunia. Akibat tabrakan ini salah satu angkot ringsek parah. Tidak hanya itu, sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil angkot yang ringsek. Dia dari Depok, langsung nganan aja, dianya nabrak saya. Berhenti saya. Kecepatannya emang kenceng, Bang? Kenceng. Abang bawa penumpang? Bawa. Selain 1 orang tewas, 2 diantaranya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara insiden ini langsung ditangani pihak unit laka Satlantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, sesosok mayat ditemukan mengambang di sungai kawasan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban lantaran ditemukan banyak luka di tubuh korban. Warga desa Kedung Bacok, Tarik, Sidoarjo digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki mengapung di aliran sungai desa setempat. Korban pertama kali ditemukan warga yang sedang memancing. Diketahui korban bernama Muhammad Fahri Zahan, 28 tahun, warga desa Menturus, Kudu, Jombang. Petugas mengevakuasi korban dari dalam sungai. Diduga korban tewas dibunuh lantaran ditemukan banyak luka di tubuh korban. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara, Porong, Sidoarjo untuk divisum. Kondisi korban pada saat itu terlentang, sedangkan di dalam sungai tersebut juga ditemukan sepeda motor Honda Vario Opel N6893 TIY. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Pusdikasum untuk dilakukan visum. Aparat memasang garis polisi di lokasi sementara motor korban yang ditemukan warga dibawa ke Polsek Tarik, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan ambruk, truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Pandeglang, Banten. Ya, karena tidak ada akses jalan lain, aktivitas warga lumpuh. Akibat tidak kuat menahan beban saat truk bermuatan pasir melintas, jembatan di kampung Citoke, Mekarsari, Panembahan, Pandeglang, Banten ini tiba-tiba saja ambruk. Kepala truk langsung terjun bebas ke dalam sungai. Beruntung air sungai sedang surut sehingga truk bermuatan pasir ini tidak tenggelam. Dengan menggunakan alat seadanya, warga bergotong royong mengevakuasi truk. Namun akibat terbatasnya alat, proses evakuasi pun berlangsung lama. Selain itu, akses yang sempit dan kondisi sungai yang berlumpur membuat evakuasi semakin dramatis. Nah Pak, berarti setelah ambruknya jembatan ini, kegiatan warga terganggu nggak? Otomatis Pak, terganggu, lumpuh Pak. Kalau sudah kayak keadaan seperti ini, pasti lumpuh. Akibat jembatan ambruk dan terhalang truk yang terguling, aktivitas warga pun seketika lumpuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir dan kernet truk dilaporkan selamat. Dari Pandeglang, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu hamil dan dua anaknya tertimpa rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang tiba-tiba ambruk. Ya, evakuasi berjalan dramatis saat ibu yang tengah hamil besar dikeluarkan dari reruntuhan bangunan. Istrinya keluar juga. Allahu Akbar. Seorang ibu yang tengah hamil besar ini dievakuasi tim damkar setelah sempat tertimbun puing rumahnya yang ambruk di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain itu, dua anaknya juga turut dievakuasi karena juga tertimbun hingga menderita luka akibat tertimpa material bangunan rumah. Ketika korban dievakuasi, petugas menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk perawatan. Tak hanya menimbun penghuni, insiden ambruknya rumah ini juga mengenai truk yang tengah terparkir di bagian garasi. Menurut saksi, sebelum kejadian sempat terdengar suara gemuruh lalu ambruk dan menimpa sisi rumah dan penghuninya. Warga pun segera berdatangan untuk mencari asal suara dan sempat berusaha menolong para korban. Terdiri dari 3 anggota keluarga, itu ada ibu dan 2 anak. Dua anak ya? Iya. Balita atau anak? Data yang kami dapat, 2 anak, satu umur 10 tahun, yang kedua 16 tahun, dan ibu umur 11 tahun. Oke. Kondisi para korban tadi seperti kondisi hamil. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab ambruknya rumah dan sementara lokasi bangunan sudah diberi garis polisi agar tidak ada yang mendekat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Pemirsa, mobil pemadam kebakaran dan juga petugas terjebak karnaval Sound Horeg di Balung, Jember, Jawa Timur ketika hendak padamkan kebakaran lahan tebu. Armada pemadam kebakaran ini terjebak kepadatan karnaval Sound Horeg di desa Jambe Arum, Balung, Jember. Petugas harus menunggu dan berusaha mengurai kepadatan arus kendaraan sehingga perjalanan menuju lokasi kebakaran memakan waktu. Beruntung kebakaran di lahan tebu di desa Greden Puger, Jember, api padam dengan sendirinya sebelum armada damkar tiba di lokasi. Dari BPBD kepada seluruh masyarakat untuk berlebih berhati-hati, seperti halnya tidak membuang sampah dan lalu membakarnya, karena ini akan cepat menimbulkan kebakaran di area lahan yang utamanya kering. Juga untuk perokok mungkin jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kita lihat salah satu penyebab karhutla yaitu hanya sedikit percikan api akan menimbulkan. Meski tak menimbulkan korban jiwa, kebakaran di lahan kering ini menjadi peringatan kepada masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, tertangkap saat berduaan dalam kamar hotel dengan wanita bukan istrinya. Ajudan Ketua DPR Aceh diganjar hukuman 22 kali cambuk di Banda Aceh. Ia terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Atas perhatian ini kami ucapkan terima kasih. Kita persilakan dengan segera hormat. Terbukti melakukan pelanggaran konun syariat Islam dengan berduaan dengan wanita bukan istrinya di dalam kamar hotel, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri bin Ramli atau Pale, diganjar hukuman 22 kali cambukan di Taman Bustanul Salin, Banda Aceh. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan eksekusi ini setelah adanya putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain ajudan Ketua DPR Aceh, dalam eksekusi ini petugas juga mengeksekusi okubat cambuk pada para terpidana lainnya. Hukuman bervariasi bagi terpidana perkara zina sebanyak 100 kali cambukan, kholwat atau berduaan dengan lawan jenis 10 kali, serta ikhtilat 27 kali. Usai menjalani eksekusi cambuk, seluruh terpidana kemudian diserahkan kembali ke pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono terlibat adu mulut dengan sejumlah pedagang kaki lima saat menertibkan kawasan Plaza Patriot Candrabaga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, bahkan salah satu pedagang menolak ditertibkan dengan dalih sudah membayar uang keamanan diduga kepada sejumlah anggota ormas. Tak terima lapak dagangan digusur oleh petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat adu mulut dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Bahkan seorang emak-emak pedagang melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas yang hendak menertibkan lapaknya. Para pedagang ini menolak ditertibkan lantaran berdalih rutin membayar sejumlah uang kebersihan dan keamanan kepada petugas yang diduga anggota ormas. Pak, diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya, Pak. Siapa? Pak. Siapa? Meskipun diprotes para pedagang, Tri Adianto jalan terus menertibkan kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Tri Adianto mengatakan penertiban PKL dilakukan karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang. Kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Pemkot Bekasi akan terus konsisten menggelar penertiban PKL sehingga menciptakan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Titik api kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terus bertambah. Ya, selain di Kecamatan Kerumutan, kemarin kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota kabupaten. Waduh,
Kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Sudah semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahat pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci kayaknya. Ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini di berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar ya. 10 hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Diki Kurniawan di Pelalawan Riau. Ya, Diki, berapa jumlah titik api di sana? Ya, dapat saya laporkan dari posisi kebakaran terjadi kebakaran lahan di Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Mbak, bahwasanya saat ini di Riau kebakaran lahan terpantau 491 titik api. Nah, di Kabupaten Pelalawan sendiri terpantau 239 titik api. Ya, berada di 3 kecamatan, Kurumutan, Ukui, dan Pangkalan Lesung. Nah, demikian, Mbak. Lalu bagaimana dengan upaya proses pemadaman yang berlangsung di sana, Diki? Saat ini tim gabungan dari BPBD, TNI Polri dan Manggala Angni tengah berjibaku di lapangan untuk berupaya untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut. Namun saat ini terkendala dengan sumber air dan kencangnya angin yang membuat api semakin meluas, Mbak. Ya, Diki, rencana dari Presiden RI akan menuju ke sana, benarkah itu dan bagaimana persiapannya di sana saat ini? Ya, informasi terbaru yang kami dapat, memang hari ini dijadwalkan rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung lokasi terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Kurumutan. Saat ini tim melakukan persiapan untuk kedatangan Bapak Presiden. Dan dapat juga kami laporkan saat ini pemerintah Kabupaten Pelalawan, karena semakin tebalnya kabut asap di Kabupaten Pelalawan, terhitung hari ini 50 sekolah yang berada di 3 kecamatan Kurumutan, Ukui, Pangkalan Lesung diliburkan. Demikian. Ya, Diki, terakhir, ini warga yang terdampak di sana seperti apa kondisinya dan penanganannya bagaimana? Nah, saat ini warga yang terdampak dari karhutlah masih untuk penanganannya pemerintah masih mengupayakan untuk tidak keluar rumah, untuk tidak terjadi penyakit ispa terhadap warga. Demikian laporannya, Pak. Baik, terima kasih Diki Kurniawan langsung dari Pelalawan Riau. Ya pemirsa, kebakaran lahan terus melanda Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung sejak Jumat siang. Ya, sebanyak 250 personel gabungan dikerahkan padamkan api. Api pertama kali terlihat pada Jumat siang kemarin sekitar pukul 13.00 di wilayah Beraja Selebah. Api kemudian merambat dan membakar lahan hingga seluas 673 hektar. Akses jalan yang sulit dan terbatasnya sumber air menjadi kendala petugas di lapangan. Kini, petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Dan saya yakin ini bukan kebakaran, tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Ya, kalau kelalaian pun harus kita cari, maupun kelalaian. Dan itu kita
proses untuk sebagai efek jerat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu aktivitas pemburu liar, namun dugaan tersebut masih didalami polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, terbakar selama 2 hari, titik api baru kembali muncul di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Kali ini api melalap lahan gambut yang berada di wilayah Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Api dilaporkan muncul di titik baru sekitar pukul 10 pagi tadi dan terus membesar karena kencangnya embusan angin serta lahan yang juga didominasi oleh tanaman kering. Ratusan personel gabungan diterjunkan. Proses pemadaman mengalami kesulitan lantaran lokasi yang sulit dijangkau dan harus menyeberangi sungai sehingga mobil pemadam tak dapat masuk ke dalam lokasi. Sementara pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Kobaran api yang tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman membuat warga panik. Di tengah musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas pada Minggu malam. Kobaran api tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman warga di Jalan Simpai Karuhe 3, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Mengetahui api semakin mendekat, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas mendatangkan mobil tangki untuk menyuplai air karena sumber air di sekitar lokasi kebakaran terbatas. Hingga tengah malam, petugas masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan. Iya, kekhawatiran warga itu kan karena di sini kan ada komplek perumahan juga dan api itu kan kelihatan besar dan takutnya menyebar ke arah dan ada angin juga kan. Sangat terganggu karena mengganggu pernapasan terutama anak-anak. Debu juga nggak bisa buka pintu rumah karena banyak itu abu-abunya itu di teras-teras rumah masuk ke dalam rumah. Warga sekitar terus berjaga untuk mengantisipasi jika api kembali membesar dan merambat ke arah rumah mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggelar sholat istisqo atau sholat minta hujan Minggu pagi. Ya, doa bersama digelar di tengah karhutla dan juga kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah. Sholat istisqo digelar di kawasan Bundaran Besar Tawalang, Palangkaraya dan diikuti masyarakat bersama sejumlah unsur terkait. Mereka memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membantu mengatasi karhutla. Di sisi lain, upaya pemadaman karhutla terus dilakukan Satgas, baik melalui operasi darat maupun dukungan helikopter waterbombing. Hujan diharapkan dapat membantu memadamkan api dan mengurangi kabut asap. Harapannya semoga keadaan bisa menjadi baik seperti semula, terus juga tidak ada asap, terus semua aktivitas masyarakat bisa lancar. Tangani kebakaran udara, TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Ya, operasi ini diharapkan meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik api dan membersihkan udara. Dengan menggunakan pesawat Kasa NC-212, TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah ibu kota Nusantara IKN. Tahap pertama, pesawat membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak 10 hingga 25 mil dari IKN. Penyemaian dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan.
Operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan BMKG Pusat, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa segera meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik-titik api kebakaran serta membersihkan udara dari kabut asap. Sementara pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meminta aparat untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. Ya, 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas. Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa ini. Ini beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Bareskrim Polri menetapkan 72 tersangka kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi. Ya, selain itu pemirsa juga sudah diterbitkan 89 laporan polisi di 9 Polda. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia terus meluas. Polisi langsung bergerak mengejar dalang di balik karhutla. Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindakan pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Penetapan tersangka berasal dari penertiban 89 laporan polisi yang ditangani oleh 9 jajaran Polda. Hasil penyelidikan, modusnya para tersangka sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional kegiatan perkebunan. Melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 35 korek api, BBM, parang, kayu bekas terbakar, serta peralatan dan bibit sawit. Selain pelaku pembakaran, polisi akan terus mengejar pihak yang menyuruh maupun yang memperoleh keuntungan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana mulai dari UU Kehutanan, UU Perkebunan, hingga KUHP. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Today pemirsa. Kebakaran hebat yang menghanguskan kampung adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdampak pada ratusan kepala keluarga dan pelaku usaha wisata kehilangan mata pencahariannya. Ya, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki polisi, namun api diduga akibat korsleting listrik.
Lebih dari 80 rumah adat hangus dilalap api hingga nyaris rata dengan tanah usai kebakaran besar di Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Lombok Tengah. Di tengah puing, sejumlah warga mengais barang perabotan serta benda berharga yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran ini berdampak pada ratusan kepala keluarga. Terpaksa mereka mengungsi ke rumah sanak keluarga, dan 300 lebih pelaku wisata di kampung adat ini harus kehilangan mata pencahariannya. Sementara itu, posko darurat juga sudah dibangun untuk membantu logistik, kesehatan, dan juga pembuatan dapur umum. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah pasti korban terdampak. Pak, korban jiwa nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Berarti ini semua yang ratusan rumah di sini hangus semua? Hangus semua. Nggak ada yang tersisa. Termasuk barang-barang? Barang-barang nggak ada yang tersisa. Kain-kain juga? Kain itu habis semua. Ya. Nggak ada yang terselamatkan? Nggak ada. Jumlah rumah di sini berapa? 150 kan. Berapa kakaknya? 700 orang. 700 orang. Kebakaran besar melanda Desa Adat Sade, Lombok Tengah Sabtu malam lalu. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari tengah-tengah permukiman, lalu dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Sementara penyebab kebakaran masih belum dipastikan, namun diduga karena ada arus pendek listrik. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Ya, para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutla. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu jalannya. Sakit kepala mungkin ya? Mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemirsa mengaku trauma, ribuan pengungsi gempa NTT memilih bertahan di posko pengungsian. Sejak awal mengungsi, mereka belum berani pulang ke rumah masing-masing. Lebih dari 1.300 pengungsi masih bertahan di tenda-tenda pengungsian di Gor Samador, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka masih takut kembali ke rumah karena trauma dan khawatir terjadi gempa susulan. Salah satu pengungsi yang bertahan dari hari pertama adalah Yanti. Kebutuhan anak-anak kita juga pakai uang pribadi. Makanya kita ke sana ke sini jual ikan, pagi pulang biasa pagi pulang sore, kadang pulang malam karena kita di pasar sana sampai jam 10 malam. Biasa jam 10 malam kita pulang ke tenda. Iya, belum berani pulang karena kita masih was-was. Takutnya ada mana lagi kita ada anak bayi. Yanti dan pengungsi lainnya tetap beraktivitas bekerja sesuai profesinya masing-masing. Namun untuk bermalam, para pengungsi masih memilih tinggal di posko pengungsian. Sejak awal didirikan, posko di Gor Samador terus menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, para korban meminta agar donatur juga memberikan bantuan makanan dan perlengkapan bayi untuk anak-anak mereka.
perlunya perhatian dari pemerintah terkait dengan seperti apa penanganannya nanti terhadap korban-korban gempa khususnya di Kabupaten Maumere ini, terlebih untuk kebutuhan pengungsi, kemudian juga untuk rehabilitasi dan juga mungkin pembangunan serta renovasi bagi rumah-rumah mereka yang hancur akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Maumere, Nusa Tenggara Timur, Muharlin Muhammad Hoirudin Ainis melaporkan.